Selamat pagi Bapak Ibu berkahi Tuhan, selamat datang dan rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. 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 Ya, mantap. Kita akan mulai ibadah ini. Kita tentu datang dengan banyak suasana hati. Ada yang hati yang mungkin sedih, ada hati yang dalam pergumulan, ada hati yang mungkin ada pergumulan tapi bisa bersuka cita, macam-macam. Tapi hendaklah apapun itu, kita mau terus bersyukur. Kita mau senantiasa mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hari-hari kita. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan selalu bersyukur. Kita akan pujikan ini dengan segenap hati. Janganlah aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Katakan dengan segenap hati. Katakan sekali lagi. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu selalu menolak.
kita katakan. Saya mohon kesediaan Bapak Mayor untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan untuk bersyukur apapun yang berlaku atas hidup kita. Karena kita tahu bahwa dalam ucapan syukur ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan beri untuk mampukan kita menjalani waktu-waktu ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. 1 menit ke depan berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk ucapan syukurmu. Kalau hari ini kita ada dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Katakan sama-sama. Ku mau ini menjadi doa kami Bapa. Selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Adalah hal yang bisa kami lakukan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang kami alami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa bersyukurlah kekuatan yang penting atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Inilah doa kami, permohonan kami kepadamu. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu berkat ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini Bapa. Turunlah berkat-Mu dan urapan-Mu atas semua kami. Kami yang melayani-Mu, kami dalam rumah-Mu, kami diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Pulang dengan berkat dan kekuatan iman. Terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri karena kita sudah lama ya nggak loncat-loncat. Kita akan nyanyikan satu pujian bala keselamatan yang mengatakan ya kami berjalan maju terus. Katakan
Kudus tercurah di tempat ini. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Wah, di sini terlihat semuanya bergerak, nggak ada yang nggak bergerak. Wah, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus itu memberi kesukacitaan dalam hati kita masing-masing. Kita akan mempersembahkan yang terbaik, kolekte, namun sebelumnya ada acara khusus yakni perpisahan kadet yang akan dipimpin
Oh, terakhir. Jadi kita kolektor dulu, nanti perpisahan kadetnya terakhir. Kita akan memberikan yang terbaik. Kolektor kita mungkin tidak seberapa, tapi saat kita memberikan dengan sukacita, itu jadi indah dan itu terbaik. Perpuluhan juga, jadi kolektor bisa di depan. Majunya bergiliran sesuai dengan protokol kesehatan. Hai langit bumi, nyanyilah puji nama Tuhan, dan Dia baru disembah disanjung-sanjungkan. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang hadiratnya menyanyi pujian. Allah yang mulia, pujilah namanya, dan kita jadi dombanya dijaga olehnya. Katakan, bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang hadiratnya menyanyi pujian. Masuk dalam halamannya dan bersukacita, bersatu padu nyanyikan kemuliaan Allah. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang hadiratnya menyanyi pujian. Sungguhlah baik Tuhan kita selama-lamanya, segala bangsa majukan cintanya yang setia. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang hadiratnya menyanyi. Katakan, ada sukacita, ada sukacita dalam hatiku. Katakan, tahu cintanya untuk hidup. Ada sukacita dalam hatiku, karena ku tahu kecintaannya sungguh indah bagiku. Saya mohon kesediaan untuk doa syafaat dan juga doa untuk kolektor oleh Bapak Yubito. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Bapa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan semua umat-umat-Mu, baik yang datang berdoa di gereja-Mu yang kudus, dan juga yang sedang bersama-sama dengan kami mengikuti media online. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan senantiasa turun di atas semua jemaat. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berterima kasih juga karena kami boleh dengan sukacita bernyanyi bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, sehingga hati kami boleh merasakan sukacita yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami boleh memberikan persembahan, baik itu persembahan kolekte ataupun perpuluhan, ataupun persembahan apapun, baik pembangunan dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, kami adalah patuh akan perintah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, segala persembahan yang kami berikan untuk pelayanan di gereja ini senantiasa akan mengembangkan sayap untuk lajunya perkembangan daripada gereja di tempat ini. Tuhan, kiranya kami memohon berkat Tuhan senantiasa melipat kali gandakan dan Tuhan kembalikan. Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan daripada sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, urapi hamba-Mu, Ibu Mayor yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu.
Kiranya firman itu akan mengambil bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami, menuntun senantiasa dari hari-hari yang akan datang. Senantiasa kami boleh berjalan di dalam kebenaran daripada firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami masuk di dalam beberapa doa syafaat. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami memohon berkat Tuhan bagi Presiden dan seluruh jajarannya paling bawah di dalam mengemban amanat daripada pemerintahan di Indonesia. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada seluruh aparat yang ada, sehingga apapun yang diperbuat, biarlah menjadi berkat bagi semua rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang kudus. Semua pelayanan mulai dari sekolah minggu hingga sampai kebaktian umum. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan yang sejati bagi semua ofisir setempat, ofisir pemimpin, senantiasa Engkau pakai dan Engkau urapi sehingga kami boleh mengemban misi daripada Kristus, yaitu menjadikan semua orang-orang yang berdosa untuk datang kepada Tuhan dan mengikuti daripada jejak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada jemaat yang sedang mengalami suatu pergumulan. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan buka jalan. Tuhan membuka jalan keluar bagi semua umat yang sedang mengalami pergumulan. Baik itu pergumulan masalah ekonomi yang sedang terganggu. Kiranya Tuhan buka jalan. Baik juga yang sedang mengalami suatu sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan satu kesembuhan. Kami juga berdoa khususnya kepada Bapak Mayor yang juga sedang mengalami suatu pemulihan yang sempurna. Kami memohon Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan sehingga boleh melayani di gereja ini dengan sempurna. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang mencari pekerjaan atau korban PHK. Kiranya Tuhan juga membuka jalan. Kami percaya Tuhan bahwa di hari-hari yang akan datang, ketika kami mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan tak berkekurangan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang merasakan hal-hal yang berat di dalam kehidupannya. Tuhan kiranya juga menuntun di dalam kehidupannya, senantiasa patuh akan kebenaran firman-Mu, dan boleh diterapkan dari hari ke hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, pada saat ini, sebentar lagi Ibu Mayor akan menyampaikan kebenaran firman. Siapkan hati dan pikiran kami, dan telinga kami untuk mendengar firman, sehingga apa yang diucap, setiap kata, setiap kalimat boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar, dan tuntunan Allah senantiasa mengurapi di dalam pikiran dan hati Ibu Mayor. Tuhan, terima kasih. Dan apabila di dalam kesempatan ini masih ada roh-roh jahat, roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah dan bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerima firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu itu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
bangkit berdiri. Saya undang untuk semuanya. Saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga tubuhan, karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sama-sama, kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolong. Katakan sama-sama. Selalu punya jalan. Nyatakan. Dalam segala perbuatan, dan ku tenang dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam Bapa di sorga, kami siap dengar firman. Urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam Roma 8, ayatnya yang ke-31 hingga ayat yang ke-39. Surat Paulus pada jemaat di Roma. Roma 8, 31 hingga ayat 39, demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak
menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul firman Tuhan saya beri, kita lebih dari pemenang. Setiap kita tentu menjadi orang-orang yang menang. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita tidak hanya cukup menang, tetapi lebih dari pemenang. Pada pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan hambanya Rasul Paulus. Hidup kekristenan kita harus penuh dengan semangat, tidak menjadi orang yang patah semangat, menjadi orang yang loyo, menjadi orang yang putus asa menghadapi berbagai macam kehidupan, tetapi kita harus berjuang karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah secara khusus. Dan untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, maka kita mau belajar melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Yang pertama, kita harus siap diproses. Saya rasa kita semua sudah mengalami proses, ya. Sejak dari kandungan ibu kita sudah diproses. Sampai kita lahir ke dunia, kita sudah diproses. Pada saat kita lahir tentu ada proses-proses perjalanan hidup yang kita alami. Sehingga kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita punya tubuh bisa dilengkapi dengan gigi-gigi yang cukup kuat. Sehingga kita bisa makan makanan yang lebih keras. Itu proses awal kehidupan kita. Setelah kita tumbuh menjadi besar, kemudian kita diproses lagi dalam pendidikan kita, bukan? Kita sekolah supaya kita bisa membaca, kita belajar dan belajar. Jadi ada banyak proses yang sudah kita alami. Sehingga pada pagi hari ini kita kembali belajar dari Rasul Paulus. Untuk kita selalu siap diproses. Tapi kadangkala kita nggak siap. Proses menjalani hari-hari kehidupan dengan berbagai macam kesulitan. Maka kita harus tetap kuat supaya kita lebih dari pemenang. Nah, apa yang menjadi kemenangan dalam kehidupan kita? Yang pertama, di dalam ayat yang 31 bagian B, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang pertama, kita diproses. Yang kedua, pada ayat yang ke-31B kita di situ dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang pertama, kita harus menyadari kehadiran Allah. Allah ada di pihak saudara dan saya yang telah mengaku sebagai orang-orang percaya. Jadi dalam kita menghadapi berbagai macam kehidupan, kesulitan, tantangan, kekurangan, dan apapun yang kita hadapi, maka kita harus menyadari bahwa Allah ada di pihak kita.
Apa buktinya Allah ada di pihak kita? Pada ayatnya yang ke-32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Inilah kenyataan hidup bahwa Allah ada di pihak kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Dia rela mengorbankan karena dia ada di pihak saudara dan saya sebagai umat pilihan. Jadi dalam kita menjalani hari-hari kita yang sulit, mungkin kita dalam kekurangan, mungkin kita sedang dalam kekecewaan, mungkin kita sedang dalam dirundung sakit penyakit, atau mungkin kita sedang bergumul dengan berbagai macam kebutuhan hidup dan juga bergumul dengan usaha pekerjaan kita. Yakinlah bahwa Allah ada di pihak kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Karena dia ada di pihak saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang menang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita menyadari dan percaya bahwa Allah ada di pihak kita, maka marilah kita tetap kuat untuk menjalani hari-hari ini. Melalui proses yang kita jalani, melalui segala macam tantangan dan pergumulan hidup, kita harus menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Dan itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kita harus menyatakan iman kita kepada dunia. Bahwa kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Yesus telah menang, mengalahkan segala dosa dan kuasa maut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang harus kita jalani setiap hari. Jangan kita menjadi orang yang putus asa, menyalahkan segala sesuatu. Tapi mari kita selalu mengatakan saat kita dalam keterpurukan, kita katakan Allah ada di pihak saya. Menghadapi mungkin tantangan dan pergumulan, menghadapi mungkin orang lain. Mungkin kita sedang dalam tekanan-tekanan hidup. Katakan Allah ada di pihak kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menang dan lebih dari pemenang. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang menang? Maka kita harus berani berjalan dengan iman kita. Di dalam Ibrani 11, ya. Ibrani 11 ini sudah sering kita membaca, tetapi kadangkala kita belum menghidupinya. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang-orang yang akan mengalami lebih dari pemenang, maka dia harus memiliki iman atau berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman berarti kita tidak menanti bukti dulu. Tetapi kita melangkah dulu, kita taat dulu, kita percaya dulu kepada Allah. Dan itulah yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Kita belajar dari Habel. Bukan karena persembahannya yang baik, yang menyebabkan dia dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena persembahannya yang bagus atau persembahannya yang luar biasa sehingga dia menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hati. Persembahan Kain pun baik, tidak salah. Tetapi Tuhan melihat hati Kain. Dan biarlah ini pun menjadi bagian dalam kehidupan kita saat kita berjalan di dalam iman kita. Menghadapi hari-hari yang sulit, di mana minggu-minggu atau bulan ini adalah minggu di mana kita diberikan satu tugas untuk mempersembahkan seminggu sangkal diri. Kita belajar dari Habel, di mana dia memberikan dengan hati yang rela, hati yang penuh
hati yang bersungut-sungut. Pemberian kita, Tuhan tidak melihat banyak sedikitnya, kecil besarnya. Tetapi yang pertama yang Tuhan lihat adalah hati kita. Saat kita dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita, maka kita akan berjalan dengan iman kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang menang dalam kita memberikan apapun persembahan-persembahan kita. Kita tidak menjadi orang yang kalah. Kalau kita mempergunakan perasaan kita dalam kita memberi persembahan-persembahan kita, maka kita nggak sanggup. Kita akan kalah untuk memberi. Karena apa? Perasaan, aduh kalau saya kasih nanti saya mau hidup apa lagi bulan depan. Aduh perasaan saya kalau saya ngasih sekian, aduh rugi gitu ya. Tapi hari ini mari kita berjalan dengan iman kita. Hari-hari sulit seperti ini, kita boleh melihat di tempat ini ada banyak orang yang peduli dengan pelayanan ini. Ada keluarga yang sudah setahun lebih memberi terus. Saya sampai katakan kepada keluarga ini, apakah ibu nggak merasa berat untuk terus memberikan dan memberikan? Dia katakan, waduh saya sangat bersukacita memberikan semua itu. Karena saya terus diberkati oleh Tuhan. Dan dia tidak merasa kekurangan. Jadi saudaraku, apa artinya? Karena dia memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Hatinya benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dalam menjalani hari-hari ini, mari kita pergunakan iman kita. Bukan kemampuan kita berpikir. Bukan pendidikan kita yang tinggi, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan pikiran dan kemampuan kepandaian kita. Tetapi hari-hari ini mari jalani iman kita. Kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa Allah kita telah menjamin kita hidup lebih dari pemenang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan seorang tokoh lagi, Nuh, kita tahu. Dia juga berjalan dengan iman. Dalam keadaan suasana panas terik, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Tetapi dia taat, percaya dengan perintah itu dan dia melakukan. Dan bukan gampang dia menjalani itu, ada banyak orang mencibir dia. Ada banyak orang mentertawakan dia, kok siang-siang begini panas terik seperti ini, kok buat bahtera, gitu ya. Tetapi Nuh terus melakukan dengan iman percayanya. Dan kita tahu kisah itu bukan. Kemudian kita belajar dari Abraham. Dia juga melangkah dengan iman, Tuhan perintahkan untuk dia keluar dari negerinya. Ke tempat satu tujuan yang dia belum tahu kemana. Tetapi dia berjalan, dia melangkah. Dia tidak meminta kepada Tuhan untuk membuktikan dulu tempat itu di mana. Tapi dia melangkah dengan iman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita memiliki iman, jangan kita tunggu buktinya dulu. Baru kita percaya, tapi mari kita imani hari-hari ini. Saudaraku, banyak kesaksian yang saya alami menghadapi Bapak Mayor dalam terpapar virus, ya. Kalau dengan kekuatan saya, kemampuan saya nggak kuat. Saya sudah putus asa, saya sudah hilang pengharapan. Tetapi iman yang ada dalam kehidupan saya, dengan suatu tanda yang Tuhan berikan, saya percaya dia akan mengalami kesembuhan. 21 hari ada di ruang ICU bukan suatu yang gampang dan mudah. Saya di rumah kebingungan, ya. Sehingga doa saya, ya, awal Bapak Mayor masuk, aduh Tuhan, jangan ada orang meninggal gitu ya, jangan ada jemaat meninggal, nanti saya bingung. Tapi doa saya nggak dijawab seperti kemauan saya. Ternyata ada yang meninggal, gitu ya.
Saya harus pergi melayani. Padahal lutut saya ini gemetar ya, ketakutan. Sampai hari ini ya jantung saya masih kadang-kala redek gitu ya. Karena beberapa kali Bapak Mayor telepon, aduh nggak bikin saya semangat. Dia katakan, Mak, saya sudah nggak kuat. Ya. Saya pernah pergi mengunjungi dia dan saya pakai baju APD. Kemudian dia bilang, saya nggak kuat lagi. Saya minta maaf untuk semua kesalahan saya. Minta maaf. Saya bilang, tidak. Kamu harus punya iman. Sekarang kamu berdoa, minta sama Tuhan kalau kamu masih mau melayani. Ya. Itu di ruang ICU. Kalau kamu masih mau hidup melayani, minta sama Tuhan. Dan akhirnya dia berdoa, dia menangis. Saudaraku, itulah yang saya imani pada hari itu. Kalau dengan kekuatan, kemampuan saya sudah nggak kuat. Lutut saya ini kalau jalan melayang gitu ya, gemetar, aduh. Saya belum siap untuk menghadapi karena saya belum mempersiapkan anak-anak saya. Kalau meninggal karena ya tiba-tiba ya kita sudah siap. Tapi kalau karena terpapar corona betapa menyedihkan gitu ya. Cuma 2 jam kita sudah ada di liang kubur. Dan itu saya belum siapkan anak-anak saya juga belum mempersiapkan diri gitu ya. Tapi ini menjadi pengalaman yang baik. Dan saya sangat bersyukur untuk pengalaman ini. Bagaimana saya hidup percaya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, gak berharap sama yang lain-lain. Setiap hari saya ada di rumah Tuhan. Saya berdoa, saya percaya Tuhan akan beri kesempatan. Saya percaya Tuhan akan memberikan dia hidup. Dan saat mulai lemah iman saya, ya, saya pernah cerita sama Cik Melani. Kalau kita mulai lemah itu kadang seperti kita naik mobil pada saat mau nanjak kemudian turun gitu ya. Pasti kita merasa gitu ya. Seperti itu, tapi saya nggak mau itu terjadi. Saya kuatkan dengan pujian, dengan baca firman. Doa baca firman dan memuji Tuhan. Dan saya dikuatkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus. Bukan gampang dia menjadi seorang penginjil. Bukan gampang dia meninggalkan kehidupannya yang lama, hidup dalam hukum Taurat. Dia harus menjadi penginjil, menjadi milik Tuhan. Bukan gampang, begitu banyak proses yang dia harus hadapi. Begitu banyak tantangan harus dia hadapi, bahkan dia harus dipenjarakan. Tapi dia tetap melangkah dengan iman. Dia tetap berjalan dengan iman. Dia tetap penuh semangat untuk terus memberitakan Injil walaupun dia ada di penjara. Dia banyak menulis. Perjanjian Baru hampir sebagian Rasul Paulus menulis. Walaupun dia di dalam penjara, dibelenggu, tidak menghalangi iman percayanya kepada Tuhan. Tidak menghalangi untuk dia tidak memuji Tuhan. Dan biarlah hari-hari yang kita lalui hari-hari ini, saya percaya masih ada pujian kita kepada Tuhan. Masih ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Iman kita semakin dikuatkan dengan menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Kalau kita tidak menghadapi kesulitan, kita nggak tahu kalau iman kita kuat dan kokoh. Jadi itulah sebabnya Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Mau susah, mau sulit, mau kekurangan, kita harus bersyukur. Karena ada mujizat yang Tuhan akan berikan. Ada hasil imanmu yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, menjadi seorang lebih dari pemenang, tidak hanya kita menerima dengan cuma-cuma. Ada perjuangan, ada air mata yang harus kita keluarkan,
Ada keringat yang harus kita teteskan. Kita belajar dari olahragawan. Mereka menjadi pemenang. Bukan hanya diam-diam, lari kecil, dan lain sebagainya. Tetapi ada perjuangan yang harus mereka lalui. Ada proses yang mereka harus jalani. Dan kita bersyukur sebab kita punya Yesus yang telah menghadapi lebih dari pemenang. Dia menangkan segala maut. Dia menangkan segala apa yang ada di dunia ini. Walaupun dia harus disalibkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Inilah teladan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang Rasul Paulus menjalani. Dia lebih dari pemenang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa Yesus harus mati? Dia harus mati karena menanggung hukuman kita sekalian. Hukuman dosa yang harusnya kita yang memikulnya. Tetapi dia yang menanggungnya. Dan kemudian kita bertanya, kenapa dia harus bangkit? Dia memang harus bangkit. Supaya membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut itu. Dia telah mengalahkan hukuman dosa itu. Kalau dia hanya mati, maka kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu adalah anak Allah. Dia harus bangkit. Dan tidak hanya cukup dia bangkit untuk mengalahkan hukuman dosa. Tetapi dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Kalau kita membaca dalam pembacaan kita tadi. Dia harus duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam ayatnya yang ke-34. Apa artinya bagi kita? Dia telah diberi kuasa baik di bumi dan di sorga. Jadi kalau Yesus telah diberi kuasa di bumi dan di sorga, mari kita mengimani kemenangan itu. Mari kita mengimani Yesus yang berkuasa itu. Sehingga dalam kita menghadapi hari-hari ini, kita akan menjadi orang-orang yang menang dan lebih dari pemenang. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi hari-hari ini. Kita jangan hanya bermegah pada saat kita berhasil. Tetapi kita belajar dari Paulus di dalam Roma pasal 5. Dikatakan pada ayat 3 dan 4 demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita bermegah. Kita bangga menghadapi tantangan. Kita bangga menghadapi kesulitan. Kita bermegah sebab kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, itu lebih dari pemenang. Sehingga kita akan terus tekun dan tekun, ya, menghadapi hari-hari ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang kecewa dan putus asa. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Menjadi ucapan syukur kita. Sehingga kita dapat mengatakan seperti Paulus dalam ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Semuanya telah dikalahkan dengan Yesus disalibkan. Semua telah
dikalahkan oleh Tuhan. Maka biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari pasal ini, kita melihat 2 kali Tuhan menyatakan melalui penulisan Rasul Paulus. Pada ayatnya yang ke-39 dikatakan demikian, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun yang kita hadapi, proses apapun, kasih Allah tetap ada dalam hidup kita. Kita menghadapi kematian pun, kasih Allah tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mau menaruh iman percaya kita. Kita mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menang dalam menjalani hari-hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita menjalani proses di tahun ini. Kita bisa menjadi pemenang sampai akhir tahun. Dan kita masuk lagi tahun yang baru. Ada tantangan. Tuhan gak janji gak ada tantangan. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, kita selalu mau perlu Tuhan. Jangan kita mengandalkan kemampuan. Mari kita selalu cari Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Jangan biarkan berlalu. Saya bilang sama OMT yang ada. Mereka ada satu baru datang. Nanti kita selamat datang. Dan juga ada yang pergi. Juga ada saudara Nofri. Saya bilang kamu itu jangan hanya WA terus, telepon terus, pergunakan baca firman. Ya, saya bilang kamu mau jadi ofisir atau mau jadi apa? Kalau mau jadi ofisir baca firman, berdoa. Jangan cuma WA sepanjang hari mau dapat apa. Ya. Saya paling keras untuk mendidik mereka gitu ya. Saya selalu ingatkan. Coba kamu lihat hari-hari cuma WA tiap bulan habis 200.000. Coba kamu belajar firman dari HP-mu. Ada banyak pengalaman iman. Tidak hanya untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Hidup kekal. Jangan cuma pikirkan sekarang, pikirkan yang akan datang. Saya nasihati anak saya Edgar pun seperti itu. Edgar bekerja bukan hanya cari uang. Tapi kamu harus jadi garam dan terang, jadi berkat. Karena hidup ini bukan cuma di dunia cuma sementara. Tapi ada hari pengadilan, Tuhan akan adili seluruh perbuatanmu. Jadi kamu harus hidup jadi berkat dimanapun kamu ada. Dan anak saya selalu bilang, iya mama, iya mama. Dan itu yang saya rindukan, bukan hanya cari uang, tapi kamu harus jadi berkat dimanapun kamu ada. Karena itu yang Tuhan mau sebagai persembahan yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kita katakan lebih sungguh, ku perlu Tuhan. Dalam setiap langkah kita menjalani hari-hari ini. Dalam kita menjalani proses, kita perlu Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Jika ada yang mau datang berdoa di depan ini, ada kesempatan. Tuhan sedang menunggu kita. Jangan biarkan waktu ini lalu. Pergunakan dengan baik. Ada dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, keperlu Tuhan sertaku. Jiwa kita akan bersuka cita saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, kekurangan boleh ada.
tapi kita mau ada dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Amin. Perlu Tuhan sertaku, keberatan jadi ringan, ku takkan khawatir dan susah, Dia mau beri pertolongan. Jiwaku tenang teduh, karena Yang memimpinku. Ku mau ikut tak mengeluh, turut jejaknya selalu. Ayat ketiga mengatakan, ku perlu Tuhan sertaku, mengabarkan Injilnya pada orang yang berdosa dan yang hancur hatinya. Ini tugas kita saat kita keluar dari rumah Tuhan. Kita memberitakan Injil melalui hidup kita sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui tindak tanduk kita keluar dari rumah Tuhan. Kita harus menjadi pemberita Injil. Memberitakan Injil kepada dunia, kepada semua orang, bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang, bahkan lebih dari pemenang. Ayatnya yang keempat kita mau nyanyikan, perlu Tuhan sertaku. Ku perlu Tuhan sertaku di dalam perang yang dahsyat, dengan kekuatan kuasa-Nya ku kalahkan si jahat. Jiwaku tenang teduh, cahaya memimpinku. Ku mau ikut tak mengeluh, turut jejaknya selalu. Biarlah kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, supaya kita tenang menghadapi hari-hari yang sulit. Kita dapat berpikir dengan baik dalam mengambil keputusan, dalam kita berbicara, dalam kita berkata-kata. Kita akan menjadi pemenang menghadapi hari-hari ini, karena kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kita memiliki jiwa yang tenang, sehingga apapun yang menjadi keputusan kita pasti selalu yang terbaik. Mari kita berdoa, menyerahkan seluruh hidup kita. Biarlah kita selalu katakan, ku perlu Tuhan. Mungkin kita nggak pintar untuk berdoa. Kita hanya cukup katakan, Tuhan ini saya. Tuhan lihat hati saya. Amin. Kita bisa berdoa seperti itu. Dan biarlah hari ini kita mengalami hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Kerinduan kami Tuhan, kami lebih dari pemenang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pada saat Tuhan datang kembali, kami diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami menang menghadapi hari-hari kami di dunia ini, dengan segala proses yang harus kami alami. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam setiap proses. Setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap kekurangan. Kami akan melihat iman kami menghasilkan mujizat di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Biarlah selalu kami rindu ada dalam hadirat Tuhan. Mengalami ketenangan dan sukacita itu. Mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Mengalami damai sejahtera yang kekal, yang tidak dapat diberikan oleh siapapun dari orang-orang yang kami kasih. Tapi kami menerima damai sejahtera dari Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hari-hari ini kami diberi hikmat untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan, mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang datang ke depan ini. Kami yang duduk, biarlah Tuhan lawat setiap hati kami. Engkau melihat setiap doa-doa dan kerinduan harapan mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau akan jadi jawaban yang pasti dalam hidup mereka. Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi mereka. Karena di dalam Tuhan, jalan itu pasti yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang karena kami selalu perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hamba serahkan semua anak-anak Tuhan dalam pergumulan dan harapan mereka menjalani hari-hari ke depan. Biarlah Tuhan mendahului setiap langkah mereka. Dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan, Tuhan pulihkanlah segala perekonomian mereka. Dan mereka akan melihat saat mereka tetap bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam pergumulan mereka, di dalam tantangan. Maka mereka akan melihat mujizat Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu mengalami janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.